Amin. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan tutorial kita kemarin di hari Jumat. Dan pada hari ini kita akan coba melanjutkan materi terkait dengan turunan berarah. Terus ada gradient vector. Terus nanti kita bakal masuk ke materi tentang maximum and minimum values. Terus kita masuk ke bab berikutnya, itu adalah sistem persamaan linear, sistem persamaan diferensial linear. Oke, kita sebelum memulai tutorial ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang nanti kita pelajari itu nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman, bermanfaat juga buat kakak, dan bisa menjadi berkah. Dan untuk itu berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Baik, kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Oke, jadi kan kemarin itu kita udah belajar tentang turunan parsial. Turunan parsial itu apa sebenarnya? Dan sebelum kita memulai terkait dengan turunan berarah, mungkin kita ada baiknya mereview sedikit tentang turunan parsial. Teman-teman kan tahu kalau turunan parsial itu yang kita kemarin udah bahas ketika kita membahas tentang fx, atau itu adalah dou z dou x, itu tuh kan sama aja kayak kalian menurunkan terhadap x, menganggap yaitu sebagai konstanta. Nah, terus kalau kita lihat dari proyeksi ini grafik, sebenarnya maksudnya itu apa sih? Maksudnya itu begini. Misalkan ada sebuah bidang di dalam ruang, dan bidang itu memiliki persamaan z sama dengan fx, y. Nah, misalnya kita punya persamaan bidang itu adalah fx, y. Misalnya kakak bikin kayak gini. Anggaplah ini adalah seperdelapan bola. Jadi kayak sebuah bola, tapi bentuknya itu ada di kuadran 1. Nah, ini kan X. Ini Z. Nah, fx itu apa? Fx itu adalah kita melakukan turunan terhadap Z pada suatu titik. Misalkan ini ada suatu bidang permukaan bola, dan ada sebuah titik. Ini titik P. Titik P ini adalah titik yang dinyatakan dalam X0, Y0, dan Z0. Jadi kayak istilahnya titik awal dia. Ya, jadi X0, Y0 itu kalian proyeksiin terhadap bidang X, Y. Untuk si titik P ini. Gimana dia? Bisa di sini. Ini kan X0, Y0 kan. Nah, terus kalau dia fx atau dia turunan parsial terhadap x, berarti kita menurunkan z terhadap x dan kita menganggap y sebagai konstanta. Berarti kita istilahnya itu kayak bergerak dari P sejajar sumbu x gitu. Jadi bergeraknya itu bisa ke sini atau ke sana gitu. Karena kalau misalkan kalian lihat, kan kita mau menurunkan z terhadap x kan. Berarti kalian lihat dari sudut pandang y, sehingga kalian bisa membentuk suatu diagram kartesian z dan x. Kayak gitu. Jadi gampang gini deh.
Kan di sini kan kalian kelihatan Z dan X kan. Ya, kalian lihat Z dan X. Z dan X. Nah, maka dari situ nanti akan muncul sebuah proyeksi bidang yang dia itu sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X. Dan dia memotong si bidang Z ini. Bidang Z ini pada kurva ini, misalkan kurvanya ini. Jadi kayak dipotong gitu sama si bidangnya. Nah, dari sini kita melihat perubahan nilai Z terhadap perubahan nilai X. Inilah yang disebut turunan parsial Z terhadap X. Jadi kita melihat dia, perubahan dia terhadap sumbu X, perubahan si Z-nya terhadap sumbu X. Jadi ya, perubahan ketinggian ketika kita bergerak di sepanjang sumbu X. Jadi ya, istilahnya kayak kalian main ambil titik di bola gitu. Dari titik di bola ini kalian bergeraklah di sepanjang sumbu X. Perubahan kemiringan yang dialami atau perubahan ketinggian yang dialami itu dinyatakan dalam turunan parsial si Z terhadap X. Nah, terus bagaimana dengan si FY? FY itu dinyatakan dalam 2Z 2Y. Jadi kita menganggap X sebagai konstanta, X sebagai konstanta. Nah, dari sini kalian melakukan proyeksi atau melihat si bendanya, melihat si benda ini, itu dari sudut pandang sumbu X. Jadi yang kalian lihat nantinya itu adalah Z dan Y. Nah, di sini kalian menurunkan Z terhadap Y, maka kalian akan membuat sebuah, misalnya itu kayak proyeksi bidang, yang dia itu memotong titik P, memotong bidang melewati titik P, dan dia sejajar dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti kan titik P di sini tadi kan. Di sini titik P tadi. Nah, jadi kan kalau kita potong dia di sini kan, berarti bentuknya jadi kayak gimana tuh? Jadi kayak gini kan. Sama kayak merah juga tadi gitu. Tapi sudut pandangnya dia. Nah, jadi kita mau kalau melihat turunan parsial Z terhadap Y, itu kita melihat bagaimana perubahan nilai Z atau perubahan ketinggian ketika kita bergerak di sepanjang sumbu Y atau di sepanjang bidang yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang kalau turunan berarah, itu adalah bagaimana kita meninjau turunan atau perubahan nilai Z ketika terjadi perubahan nilai X dan Y. Dan ingat satu hal lagi yang harus selalu diingat, X dan Y itu tetap ada suatu variabel yang saling bebas. Ini saling bebas sama ini. Jadi tidak saling bersangkut paut. Tapi kedua hal ini itu akan mempengaruhi nilai Z. Nah, sekarang bagaimana kita meninjau istilahnya kayak turunan Z secara berarah dari titik P. Misalkan kita mau bergerak ke arah sini atau ke arah sana. Nah, bagaimana kita meninjaunya? Padahal kan, misalnya kan kalau kita belajar turunan parsial kan, turunan parsial tidak membahas itu sama sekali. Gitu. Kita tidak mengetahui apa bentuk dari turunannya nantinya. Nah, dari sini kita akan
mulai masuk ke pembahasan tentang turunan berarah. Itu directional derivative. Oke. Turun berarah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo teman-teman. Oke. Misalkan kita punya bidang di dalam ruang, ya yang gampang ya 1/4 lingkaran sih. Yang mudah kita koreksi. Delapan bola. Oke, kebayangkan sama teman-teman bentuknya. Bentuk yang ini. X, Y, ini Z. Nah, dari sini kita misalkan ingin bergerak dari titik P. Misalkan titik P itu ada di sini. Titik P di sini. Dan titik P ini dinyatakan dalam bentuk X 0, Y 0, Z 0. Dan kita sekarang ceritanya itu mau bergerak di sepanjang bidang S. Ini bidang S ya. Ini bidang S. Nih, bikin di sini S. Nah, sekarang kita mau bergerak nih. Dari titik P, kita mau jalan di sepanjang sini. Ke bawah sana. Atau mungkin ke atas sana. Nah, sebuah pertanyaan adalah bagaimana laju perubahan ketinggian ketika kita bergerak seperti itu. Nah, kan kalau kita proyeksikan ya, kalau kita proyeksikan si titik P ini kan ada di sini gitu. Misalnya, kita proyeksikan. Dia kan ketemunya di bawah sini ya. Kan. Dan itu adalah X0, Y0. Nah, ketika kita bergerak di sepanjang garis oranye, terus kita berada di titik akhir misalkan ya. Misalkan titik akhir kita di sini gitu. Q. Itu titik akhir Q. Nah, maka kan kalau kita proyeksikan si Q ini bakal jadi kayak gini kan. Nah, dan ini kalau misalkan kalian lihat, itu kan ada kemiringan gitu jadinya. Dan dia nggak sejajar sama sumbu manapun, sumbu Y, sumbu X. Nggak sejajar. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau dia karena nggak sejajar, jadi kita nggak bisa pakai serta-merta dengan turunan yang kita tahu Z2X, Z2X, atau Z2Y, kita nggak bisa langsung kita pakai serta-merta. Kita harus meninjau terlebih dahulu tentang hal ini. Oke. Bagaimana cara kita bisa mengetahuinya? Nah, misalnya kalau misalkan kita lihat nih, kita lihat di sini proyeksi yang ada di bawah sini. Ini kita perbesar ya.
kita perbesar. Berarti kan nanti jadinya ada sebuah titik P, ada sebuah titik awal P, proyeksinya lah, P aksen. P aksen itu proyeksinya itu X0, Y0, Z-nya 0. Z-nya 0. Terus ada titik akhir Q. Q. Itu adalah X, Y, 0. Ini proyeksi ya, Q aksen. Nah, terus dia bergerak misalkan dari P ke Q. Bergerak nih dari P ke Q. Ya, bergerak dari P ke Q. Atau bisa aja sebaliknya Q ke P. Oke. Nah, kita mau meninjau sekarang. Bagaimana perubahannya. Nah, terus kita jangan lupa bikin ini. Bikin garis yang sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X ya. Oke. Nah, terus ini sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Kita ganti warnanya biar nggak pusing. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang sumbu Z, ya kalau kita lihat dari sudut pandang sumbu Z, kita ada di sini. Yang akan kalian lihat itu nantinya adalah bentuk dari segitiga siku-siku dengan siku-sikunya ada di sini. Siku-sikunya ada di antara yang garis hijau sama garis biru. Dan PQ itu adalah garis miringnya. Nah, yang hijau ini itu kita asumsikanlah ada sebuah bukan sebentar. Nah, PQ ini memiliki panjang H. Ya, memiliki panjang H. Oke. Nah, terus kalau kita lihat, kalau kita misalkan meninjau turunan parsial X dan Y tadi, X dan Y ini kan nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan suatu proyeksi yang dia itu vektor terhadap sumbu X atau vektor terhadap sumbu Y. Ya kan? Atau vektor terhadap sumbu Y. Dan vektor-vektor ini itu berada di dalam vektor satuan. Untuk yang X itu vektor satuannya namanya I. Itu 1,0. Karena dia kan ada di sepanjang ini kan di sepanjang bidang yang sejajar sumbu X kan. Jadi dia bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ada dalam vektor satuan I sama dengan 1,0. Dan untuk yang Y itu berada dalam vektor satuan J sama dengan 0, 1. Nah, sekarang kita mau meninjau nih vektor satuannya. Kalau dia miring kayak gini. Nah, berarti kan PQ ini kan sebuah vektor juga sebenarnya kan. P aksen, Q aksen. Dan dia dinyatakan dalam vektor yang dinyatakan dalam vektor satuan U sama dengan A, B. Nah, vektor satuan dia adalah U, A, B. Dan PQ ini kan adalah sebuah vektor yang ada dalam vektor satuan ini. Jadi istilahnya bisa aja vektor satuannya itu sekecil ini gitu. Ya berarti nanti kan PQ-nya adalah berapa kali vektor U ini kan. Nah, berapa kalinya vektor U ini dinyatakan dalam bentuk H. H itu adalah panjang vektor PQ. Kita kan udah belajar kan kalau misalkan kita mau mencari vektor satuan itu atau U itu diperoleh dari vektor kita dibagi dengan panjang vektor kita. Nah, maka kalau kita mau mencari vektor P aksen, Q aksen, P aksen, Q aksen, ini sebuah vektor ya. Kita mau mencari vektornya, itu berarti kan panjang vektor PQ dikali vektor satuan U. Simpelnya kayak gitu. Berarti ada suatu nilai skalar, ini skalar value, dan ini adalah vektor.
perkalian skalar dengan vektor itu akan menghasilkan vektor baru dengan kelipatan skalar yang diberikan. Jadi kalau misalkan ada HU, U tadi kan punya elemen A, B kan. Berarti vektor PQ itu dinyatakan dalam HA, HB seperti itu. Nah, HA, HB itu apa? HA itu yang ini HB, ini elemen-elemennya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Nggak ada ya? Nah, berikutnya kita lanjut. HA ini, kalau kita tinjau, oh ya kenapa sih kok bisa HA, HB, tiba-tiba HA-nya ini, HB-nya ini? Kan kita udah belajar juga di vektor kan, kalau misalkan ada seperti ini gitu. Ada vektor kayak gini misal. Ini ada vektor 2,3 misalnya. Nah, berarti kan itu sama aja kayak dia bergerak 2 elemen ke sini, 3 elemen ke sini. Paham kan maksudnya? Itu ada belajar tentang itu dari materi tentang vektor. Ini aku jadiin co-host siapa? Ismet atau Argia? Aku. Argia yang tadi juga. Gimana? Ismet aja. Ismet sama Argia. Ismet sama Argia. Oke. Udah ya. Oke, thank you, Kak. Sih. Kok Ismetnya banyak sih? Iya, Ismet emang lagi double, Kak. Lagi menggandakan diri. Belahan biner dong. Oke, selamat tutorial guys. Thank you, Kak. Oke, teman-teman, udah masuk lagi ya screen-nya atau belum? Oke. Sip. Oke, aku lanjut ya. Sorry, tadi ada sedikit problem. Jadi, kalau misalkan teman-teman tadi aku lanjutin, di titik P ini misalkan kita anggap sebagai dia Oke. Nah, delta Z per H. Delta Z per H. Ya. Berarti saya itu kayak perubahan Z setiap nilai H. Setiap nilai H itu dari P aksen sampai Q aksen. Itu kan dinyatakan dalam Z dikurang Z0 per H. Nah, Z itu apa? Z itu adalah Fx, Y. Dan Z0 itu apa? Fx0, Y0 per H. Oke. Nah, Fx, Y. Kita lihat dari sini dan sini. X kurang X0 itu HA. Berarti X sama dengan HA plus X0. HB sama dengan Y dikurang Y0. Maka Y sama dengan HB plus Y0. Nah, di sini kita substitusi aja X, Y dari Fx, Y. Jadi ini adalah F HA plus X0, HB plus Y0 dikurang F X0, Y0 dibagi H. Oke. Nah, sekarang kita melihat turunannya. Ini kan perubahan Z terhadap H kan, berarti sepanjang P sampai Q kan. Nah, kalau kita meninjau turunan itu adalah perubahan Z untuk H mendekati 0. Jadi H-nya itu sekecil mungkin. H-nya itu sekecil mungkin. Kita mau melihat berapa perubahan Z di sini gitu. Nah, berarti kan kita tinggal melimitkan saja hanya mendekati 0.
Maka turunannya adalah, kalau kita udah masuk ke turunan berarah, kita menulisnya dalam begini ya. Diferensial terhadap arah U dari fx 0,y0 itu adalah limit H mendekati 0 dari f HA plus X0, HB plus Y0 dikurang F X0, Y0 dibagi H. Oke, selesai guys. Nah, ini adalah turunan parsial dari turunan parsial dari bukan turunan parsial, turunan berarah dari si fungsi Z. Jadi teman-teman sebenarnya bisa main-main sih sama materi ini. Misalkan teman-teman lagi naik tangga. Pas lagi naik tangga itu, ya tangga kan akan mengalami perubahan kemiringan kan, atau perubahan ketinggian kan, secara vertikal atau secara horizontal. Nah, teman-teman coba aja ngerasain perubahan ketinggian teman-teman setiap teman-teman bergerak vertikal dengan vektor satuan U, terus kalian bergerak secara diagonal vektor satuan U, dan vektor yang lainnya juga ke sini dengan vektor satuan U. Nggak usah tangga deh, sesuatu bidang miring kayak misalkan. Teman-teman rasain bagaimana perubahan ketinggian teman-teman. Yang vektor satuan yang sama, pastinya ketinggiannya akan berbeda-beda yang akan dialami. Nah, tentunya kalau misalkan kita mau melihat perubahan ketinggian paling tinggi yang bisa kita rasakan, itu kalau kita bergerak secara vertikal atau tegak lurus terhadap terhadap si kontur kita. Nah, inilah yang akan kita bahas di materi berikutnya, yaitu terkait dengan gradient vektor. Nah, sebenarnya kayak teman-teman naik, itu tadi kakak bilang naik suatu bidang miring gitu. Ketika kalian naik bidang miring dengan vektor satuan U secara searah dengan kemiringannya, ya kalian akan menemukan kalian akan bertambah tinggi atau bertambah rendah lebih besar dibandingkan kalian jalan miring gitu loh. Kayak kalian iseng-iseng jalannya miring dengan vektor satuan yang sama, tapi kalian hanya sampai di ketinggian berapa gitu, dan itu nggak sebesar kalau kalian jalan searah dengan arah kemiringannya. Nah, kita udah belajar juga tentang peta kontur waktu materi awal-awal bab ini. Level curve itu peta ketinggian atau peta kontur. Nah, misalkan ya itu tadi adalah sebuah kontur kayak gini lah, atau teman-teman mau mendaki gunung juga bisa lah bentuknya kayak gini gitu. Nah, ketika teman-teman bergerak menuruni gunung atau mendaki gunung, teman-teman harus mencari jalan yang istilahnya paling efektif dan paling efisien. Jalan yang paling efektif atau paling efisien itu adalah jalan yang tegak lurus dengan kontur. Karena ini dengan bergerakan sedikit dari teman-teman akan mengalami perubahan ketinggian yang cukup besar gitu. Nah, jadi kalian harus mencari jalan yang tegak lurus sama kontur. Kalau kalian geraknya ke sini, ya kalian harus cari yang tegak lurus sama kontur di sini. Atau kalau kalian geraknya ke sini, ya tegak lurusnya kan ini kan. Keterusan ke sini. Tegak lurusnya gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak, guys? Belum, Kak. Oke. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Oh ya, kita mau coba bahas online. Oke, sebentar ya. Kita coba lihat dulu. Bisa dibahas.
Oh ya, satu hal lagi. Tadi ini kalau misalkan kalian simplifikasi persamaannya, itu kalian akan menemukan bentuk persamaan di U atau turunan fx, y di sepanjang vektor satuan U. Itu tuh bisa dinyatakan dalam fx x, y dikali A ditambah fy x, y dikali B dengan U adalah vektor satuan yang dinyatakan dalam A, B. Oke. Nah, fx, x, y ini turunan parsial terhadap x, fy, x, y ini turunan parsial terhadap y. Dan turunannya terhadap sepanjang vektor U, vektor satuan U, itu adalah dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk lebih sederhana ya sebenarnya. Itu mungkin kalau teman-teman gabut bisa dicoba turunin sendiri. Oke. Kita lanjut materinya ya. Tentang gradient vektor. Gradient vektor. Oke. Gradient vektor. Itu kita berangkat dari persamaan ini sebenarnya. Nah, dan di U ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Itu kan sama aja dengan kalian membuatnya seperti ini. Du fx, y sama dengan fx x, y fy x, y. Ini vektor ya. Dikali dengan vektor satuan A, B. Kenapa sih kok bisa jadi kayak gitu? Kan kalau kita kalikan vektor dengan vektor, itu akan menghasilkan suatu nilai skalar kan. Kalau misalkan dia bentuk, enggak, dia akan menghasilkan suatu, ya ini dot product, menghasilkan nilai skalar. Nah, fx, x, y, fy, x, y itu sebenarnya apa? Ini, itu tuh bisa dibilang kayak sebuah vektor yang dia itu berada di dalam vektor satuan U. Dan dia bergerak di sepanjang vektor satuan U dengan nilai sebesar ini. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini tadi udah kita bahas di sini. HA, HB di sini. Itu kan sebenarnya dinyatakan dalam bentuk vektor P aksen Q aksen kan. Nah, HA, HB itu sendiri sebenarnya apa? HA, HB itu adalah perubahan nilai X. HA itu perubahan nilai X, HB itu perubahan nilai Y. Nah, untuk perubahan nilai X yang sekecil mungkin, kalian akan peroleh nanti itu adalah fx, x, y, dan untuk perubahan nilai Y sekecil mungkin itu adalah fy, x, y. Jadi itu seperti elemen-elemen. Ini adalah elemen-elemen dari vektor tersebut. Nah, oke. Berarti ini kalau disimplifikasi menjadinya vektor fx, x, y, fy, x, y, kali O. Oke. Nah, terus nah, vektor pertama dalam produk dot produk ini itu tuh dikenal juga sebagai del F. Jadi kayak gradient of F. Jadi kayak ini adalah del F. Del F. Del itu bentuknya seperti ini. Dan ini adalah gradient F. Dinyatakan dalam gradient F. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita lihat, dari sini kita bisa tahu bukan turunan, tapi kayak gradient F. Gradient si Z pada ya fx, y di sepanjang vektor satuan U. Itu dinyatakan dalam bentuk vektor fx, x, y
FY, X, Y. Oke. Oke, jadi kita lihat di sini. Jadi ini adalah sebuah istilahnya kayak apa ya, gabungan dari gradien si Z pada titik P apabila bergerak dia di sepanjang sumbu X dan Y. Misalkan ada sebuah fungsi fx, y, x, y. Ntar kita ganti warna lah, biar nggak bosan. Misalnya kita ada sebuah persamaan fx, y itu sama dengan 2x plus 3y kuadrat misalnya. Nah, kita mau melihat nih, apa vektor gradien dari si f. Vektor gradien dari si f itu adalah fx, fy. Nah, fx itu kan turunan si fx, y terhadap x kan. Maka hasilnya itu adalah 2. Ya kan? 2 plus 0. 2. Nah, terus kalau fy itu turunan dia terhadap si y. X-nya dianggap konstanta jadi 0. Ini jadi 6y. 6y. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, gradien f ini itu akan berubah di sepanjang sumbu x nih ya. Di sepanjang sumbu x itu akan tetap. Gradiennya akan selalu 2. Jadi dengan kata lain, kalau kalian proyeksi terhadap sumbu x, ini akan membentuk suatu garis linear. Nah, bukan garis linear, tapi kayak garis konstan gitu. Kayak garis konstan di 2. Nah, untuk 6y, nah ini akan mengalami perubahan tergantung nilai y. Dan dengan perubahan tergantung nilai y inilah kalian akan melihat nanti proyeksinya akan berubah secara linear gitu. Nah, oke, sampai sini paham. Nah, kalau kita masukin misalkan x-nya 2, terus y-nya 5 misal, atau titiknya 2,5 lah. Pada titik 2,5, apa aja komponen gradien dari si fx, y ini? Komponen gradiennya ya 2,6 dikali y-nya 5. Kali 5. Maka dia gradiennya adalah 2,30. Gradien dia terhadap sumbu x itu tetap 2, tapi gradien dia terhadap sumbu y itu besar, 30 gitu. Kayak seperti itu. Nah, dari persamaan ini teman-teman udah dapat bentuk du x, y itu sama dengan del f x, y dikali vektor u. Jangan lupa ini. Oke. Sampai sini bisa dipahami, guys. Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Ingat ya, U itu vektor satuan. Jadi ketika kalian memperoleh suatu vektor yang itu bukanlah vektor satuan, ya, maka kalian harus mengubah vektor tersebut ke dalam vektor satuan. Misalnya kita punya soal lagi nih, fx, y, x, y itu sama dengan x kuadrat y pangkat 3 dikurang 4y. Nah, dan kita melewati vektor 2,5. Apa? Gimana? Halo? Halo sini. Kenapa? Ada apa? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, cara nyari del f tadi udah tahu ya. Kalian turunin terhadap x, kalian turunin terhadap y. Jadi dapat fx, dapat fy. Nah, kalian masukin lah itu nilainya berapa nanti ke del f. Nah, ini vektornya kan seperti ini kan. Nah, kalian harus mencari vektor satuannya u. Vektor satuan u ini, cara nyarinya
Vektor satuan itu adalah vektor V dibagi dengan panjang vektor V. Jangan lupa ya. Vektor V-nya 2,5. Panjang vektornya akar 2 kuadrat plus 5 kuadrat. Ya. Jadi ini adalah 1 per akar 29 dikali vektor 2,5. Nanti kalian cari ini hasilnya berapa. Nanti kan udah nemu ini vektornya berapa, ini vektornya berapa. Nah, untuk mencari turunan fx, y dengan arah U, itu ada hasil perkalian antara del F dengan U. Jadi ini nanti kalian kalikan dengan ini. Oke, gitu. Paham ya? Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan, guys. Oke, kita lanjutkan. Nah ini, maximizing the directional derivative. Istilahnya itu maximizing itu kayak kita ada directional derivative yang kita udah tahu. Ya ini directional derivative kan di U, X, Y. Nah, sekarang itu kita mau memaksimalkan directional derivative dari si DU ini. Itu yang tadi kakak bilang, memaksimalkan itu adalah dengan kalian bergerak sedikit mungkin atau dengan vektor satuan U yang sama gitu. Kalian itu mengalami perubahan ketinggian yang bisa dibilang cukup besar gitu. Nah, caranya itu kalau misalkan kalian melihatnya ada sebuah peta kontur. Peta kontur itu bentuknya kayak gini gitu. Nah, gimana sih kita mau melihat nih bagaimana kalau kita bergerak dari titik P, kita mau nyampe ke titik Q gitu, bisa di bawah sini. Tapi kita mau mengefisienkan energi kita dan waktu kita. Dan kata lain kita harus bisa mengalami perubahan ketinggian sesegera mungkin gitu. Nah, kita lihat kalau misalkan kita jalan miring gitu ya. Jalan miring gitu. Kita jalan miring ke arah sini. Terus kita jalan miring ke arah sini. Nah, kalau kita lihat nih ya, kita tinjau dari vektor satuan. Vektor satuan itu adalah satuan kecil yang bisa kita lihat. Nah, dengan satuan vektor seperti ini, kalian cuma mengalami perubahan sedikit. Kalian turun tegak lurus dengan kontur kalian. Dengan vektor satuan yang sama, kalian bisa mengalami perubahan ketinggian yang cukup besar. Gitu. Nah, kita nyampe di sini. Nah, cuman di sini kalian harus cari cara buat bisa turun tegak lurus lagi. Jadi kalian harus turun tegak lurus seperti ini lagi. Dan gitu seterusnya. Nah, nanti dari situ tegak lurus lagi. Sampailah kalian ke titik. Seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai maximizing-nya. Nah, sebenarnya teorema untuk maximizing ini itu berangkat dari definisi seperti ini. Apabila F differentiable dan A, B dan titik A, B itu berada dalam domain F, maka nilai maksimum dari maximum value dari DU F A, B itu adalah panjang dari del F A, B. Ya. Dan hal ini dapat terjadi ketika O searah dengan del F A, B. Ingat ya, del itu apa? Del itu adalah gradient vektor. Gradient vektor itu
adalah vektor yang tegak lurus dengan kontur. Ini adalah del F. Ya, jadi kalian harus ambil U. Dan katanya vektor satuan dari si del F. Simpelnya begitu. U ini adalah vektor satuan dari del F. Nah, maksimum value dari D itu adalah panjang dari del F ini. Panjang dari del F inilah del maksimum value dari turunan. Oke. Karena misalnya kalian mengalami perubahan ketinggian, anggaplah kalian jalan di bidang miring gitu gampangnya. Tadi aku udah bilang gitu. Terus kalian jalan searah dengan kemiringan. Dengan kalian berjalan di sepanjang del F. Ya, kalian akan mengalami perubahan ketinggian paling cepat. Salah satu perubahan ketinggian paling besar itu akan kalian alami gitu. Dibandingkan kalian jalannya miring ke sini atau miring ke sini dengan vektor satuan yang sama. Misal. Ya. Nah, itu kan kalian akan mengalami perubahan ketinggiannya itu pendek gitu. Palingnya cuma segini gitu. Jadi kayak cuma segini. Atau mungkin kalian naik segini doang gitu. Ya, itu makanya dibilang maksimum. Kenapa? Karena kalau kalian bergerak, kan bukan bergerak di sepanjang ini kan, dalam bentuk lingkaran seperti ini kan. Kalian bisa pilih arah bebas mau kemana aja, ke sini, ke atas, ke sini, ke sini. Nah, perubahan DU atau gradien, ya turunan, bukan DU itu kayak istilahnya perubahan ketinggian paling maksimum yang bisa kalian rasakan. Itu nantinya itu adalah ketika kalian bergerak searah dengan kontur. Nah, misalnya kan kalau ini kemiringan yang istilahnya kayak jalan miring biasa kan, kalian bisa bikin peta konturnya kan ya garis-garis lurus ini kan. Dan garis-garis lurus ini adalah ketinggian yang beda-beda. Nah, kalau kita lihat del F itu pasti akan tegak lurus dengan kontur ini. Makanya tadi del F akan bilang itu ada tegak lurus dengan kontur, dan U itu adalah vektor satuan dari del F. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman. Ini gampang ya, kalau misalkan kalian mau memaksimalkan ini, maka tinggal kalian DU, FA, B, kalian cari aja panjang vektor eigen FA, B, titik A, B itu sendiri. Oke. Kita lanjut ya guys. Oke. Kita lanjut ke maksimum and minimum values. Ini materi berikutnya. Oke. Maksimum dan minimum values. Kita udah belajar juga di materi tentang turunan, ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Dan nilai maksimum dan minimum itu kita tinjau dalam koordinat kartesian x, y. Dan di sini kalian akan menemukan ada yang disebut sebagai nilai minimum lokal, nilai maksimum absolut, nilai minimum absolut. Oke, ini maksimum absolut. Nah, ini minimum absolut. Ini maksimum lokal. Sebenarnya nggak bisa dibilang maksimum lokal sih. Ini minimum lokal. Karena kalau misalkan kalian ambil intervalnya dari sini, misal ambil interval dari sini ke sini, dan ini interval tertutup, ya kalian nggak punya nilai maksimum, minimum di sini, tapi adanya nilai maksimum dan minimum absolut dari interval tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalian sekarang ada di diagram 3 dimensi. Dan kalian harus bisa memproyeksikan atau mengetahui kapan kita punya nilai maksimum lokal, kapan kita punya nilai maksimum absolut. Oh ya, kita recall ya.
nilai maksimum itu kan sebenarnya bisa dibilang kayak kalau misalkan ada suatu fungsi y sama dengan fx, maka nilai maksimum itu kan adalah f aksen x adalah ketika f aksen x sama dengan 0, ya kan? Nah, dari sini nanti kita bisa dapat nilai x-nya berapa. Jadi kita bisa dapat nilai x-nya berapa, dari nilai x kita bisa dapat nilai y-nya berapa, di sini kita bisa dapat koordinat kartesiannya x, y. Oke. Kenapa f aksen x sama dengan 0? Karena ketika kalian ada di minimum value atau maximum value, itu kan tidak terjadi perubahan ketinggian atau tidak terjadi perubahan y lah istilahnya. Karena istilahnya di sini perubahan y-nya itu udah mulai 0. Kalian tidak ada stagnan sementara di sini. Dan ini disebut sebagai titik balik. Jadi kalian naik, terus dia jadi turun. Terus turun, jadi naik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ada di dalam ruang gitu? Karena kita ada di dalam ruang sekarang, ini akan sedikit lebih complicated. Karena kita harus meninjau cukup banyak hal. Kita mendalam, kita nggak bisa serta-merta bilang kayak, oh ini gradien apa, ini adalah nilai maksimum lokal, ini nilai maksimum absolut gitu. Kita harus melihat dulu dia kontinu apa tidak pada titik tersebut. Itu juga salah satu syaratnya. Nah, kita punya bidang agak susah sih gambar ini, perlu lihat gambar di buku aja sih kalau kata kamu. Gambarnya susah soal. Gimana bayangkan, coba kalian gambarin ada bukit di sini, terus di sini ada bukit lagi, di sini ada lembah. Ya gimana lah bentuknya lah, paham lah. Nah, dari sini bukit ini lebih tinggi dari bukit ini. Nah, ini adalah minimum, ini adalah maksimum absolut. Yang absolut, ini adalah maksimum lokal. Dan ini adalah minimum lokal. Nah, oke. Sekarang kita mau melihatnya, maksimum dan minimum lokal. Ada definisi dari nilai maksimum dan minimum ini. Bila suatu fungsi dua variabel fx, y, fungsi dua variabel memiliki lokal maksimum pada A, B ketika kalian meninjau ada fx, y, itu tuh ternyata lebih kecil atau sama dengan f(a), b. Ketika x, y dekat dengan a, b. Jadi misalkan x, y ada di sini gitu, x, y. Ya, ini adalah a, b. Ya, tentunya kan ketinggiannya akan lebih tinggi kan a, b dibanding x, y kan. Nah, kalau misalkan kita lihat dia minimum juga sama, cuma kebalikannya. Fx, y-nya itu lebih besar dibandingkan fa, b. Jadi fa, b itu bisa dibilang paling kecil. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, kalau kita tinjau maksimum lokal, minimum lokal, ketika kalian gambarkan bidang singgung yang lupa yaitu ada bidang pelandar yang menyinggung fungsi atau surface persamaan fx, y yang kalian udah punya di dalam ruang, dan bidang singgungnya itu istilahnya itu harus sejajar dengan bidang xy.
Ketika dia sejajar dengan bidang X, Y, bidang singgungnya. Yang kata lainnya kalau kalian gambar bidang singgungnya, gambarin bidang singgungnya. Ya, sejajar dengan bidang X, Y. Nah, kalau kalian lihat di sini, ketika kalian bergerak di sepanjang sumbu Y, bergerak di sepanjang sumbu Y, sejajar sumbu Y deh, bukan bergerak di sepanjang sumbu Y. Dan bergerak di sejajar sumbu X, kalian akan menemukan bahwa tidak ada kemiringan nih, nggak ada kemiringan sama sekali. Yang kata lain, 0 dan 0. Kalian tidak merasakan ada kemiringan di X, tidak merasakan kemiringan di Y. Kayak misalkan semuanya datar gitu aja. Kayak kalian mendaki gunung capek-capek gitu kan. Sampai di puncak kalian merasa nyaman karena datar. Kalian tidak merasakan ada kemiringan. Nah, dari situlah muncul ada teorema kalau apabila F punya lokal atau lokal maksimum atau minimum pada A, B, maka ya, apabila F itu punya lokal minimum atau maksimum di A, B, dan F itu diferensiable pada titik tersebut. Dengan kata lain, turunan pertama dari F itu ada gitu. Maka suatu titik dikatakan sebagai lokal minimum atau maksimum ketika fx-nya di titik A, B itu 0 dan ya bukan atau. Jadi kedua syarat ini harus dipenuhi. Dan fy-nya di titik A, B itu juga 0. Kayak gitu. Oke. Sampai sini paham ya guys? Oh ya, sehingga kakak kalau misalkan kalian bahas tentang ini, itu nggak begitu banyak dibahas tentang absolute maksimum, absolute minimum deh. Tapi kalian diajarinnya banyak tentang ini, apa sih, lokal minimum sama lokal maksimum aja. Oke. Paham ya? Turunan pertama F, ingat ya, turunan pertama F itu adalah D, F, atau turunan F. Bisa dinyatakan dalam turunan parsial Y terhadap X dan turunan parsial Y terhadap Y. Nah, kalau misalkan kalian mau menurunkan dia orde kedua, maka ya Fx kalian turunin lagi terhadap X, Fy juga kalian turunin lagi terhadap Y, dan seterusnya. Nah, ada yang disebut sebagai second derivative test. Itu adalah uji turunan kedua. Jadi kita bisa menyatakan kayak istilahnya, anggaplah second partial derivative dari F ini adalah suatu bentuk kontinu dengan pusat A, B. Apabila kita mengasumsikan X A, B sama dengan 0 dan Fy A, B sama dengan 0, maka bisa dibilang A, B ini adalah titik kritis. Titik kritis itu titik balik ya guys. Ini kayak puncak-puncak itu titik kritis. Maka ya turunan dia D itu D A, B sama dengan fx x A, B, Fy A, B dikurang fx y A, B kuadrat. Jadi gimana ya ngomongnya? Intinya dari sini itu tuh muncul D sama dengan D A, B itu adalah fxx A, B Fy A, B dikurang fxy
koma B kuadrat. Nah, gimana ya? Ini tuh adalah uji turunan kedua dia. Jadi ini ada turunan kedua dari si F di titik A, B. Nah, D ini bukan turunan sih sebenarnya, tapi dia disebut kayak semacam determinan gitu. Karena kalian mau menguji kan, namanya juga second derivative test. Ini second derivatifnya yang ini. Yang fxx, fyy, fxy. Fxy ini adalah second derivatif. Awalnya dia diturunkan terhadap x dulu, terus dia diturunkan parsial terhadap y gitu. Kalau ini dia diturunkan terhadap y, diturunkan lagi terhadap y, terus ini juga x, diturunkan lagi terhadap x. Nah, ini adalah rumus determinannya. Nah, ketika determinan ini besar dari 0, dan fxx dan fxx a, b itu besar dari 0, maka f a, b itu adalah lokal minimum. Lokal minimum. Nah, apabila D-nya itu besar dari 0, terus fxx ab-nya itu kecil dari 0, maka fab itu adalah lokal maksimum. Nah, ketika D-nya kecil dari 0, nah maka fab bukan lokal maksimum atau minimum. Jadi gampangnya gitu. Ini determinan. Determinan itu artinya penentu. Jadi kalian bisa istilahnya kayak indikator lah. Kalian bisa tahu itu dengan melihat itu doang gitu. Hanya melihat D, kalian bisa tahu titik A, B itu dia dinyatakan sebagai lokal minimum, lokal maksimum, atau tidak keduanya. Oke. Habis ini ada yang ingin ditanyakan, guys? Oke. Materi terkait dengan ini ada lagi ya. Qualitative analysis of linear system. Ini udah masuk linear differential equation nih. Oke. Habis ini ada yang ingin ditanyakan, guys? Terkait dengan kalkulus multivariabel. Bila tidak ada, kayak materi kita terkait dengan kalkulus multivariabel sebenarnya berakhir di sini. Nah, teman-teman mungkin bisa mengucapkan sampai jumpa dengan XYZ, XYZ. Nah, terus kita masuk ke bab berikutnya. Bab berikutnya itu adalah System of Linear Differential Equation. Sistem persamaan diferensial linear. Sistem persamaan diferensial linear. Oke. Kita kembali ke materi kita. Sistem persamaan diferensial linear. Diferensial linear. Nah, kita udah ketemu materi tentang persamaan diferensial di bab sebelum tentang ini. Di bab sebelum kalkulus multivariabel. Mungkin bisa di-recall lagi. Nah, jadi di sini kenapa dibilang sistem? Karena kalau sistem itu kan istilahnya kayak ada sesuatu yang saling bersangkut paut. Jadi nilai ini akan mempengaruhi nilai ini. Udah. Oke. Kita masuk ke materinya ya.
Nah, sistem persamaan linear dua dimensi itu mempunyai bentuk dx1, dt, ya. Itu adalah A, 11, T, kali X1, ditambah A12, T, X2, ditambah G1, T. Nah, dx2-nya adalah A21, T, X1, tambah A22, T, X2, tambah G2, T. Ini kalau kalian simplifikasi ini bentuknya jadi kayak vektor atau kayak matriks. dx1 dt, dx2 dt itu sama dengan A11T, A2, A21 ya, A12, A12T, A21T, A22T dikali dengan X1 dan X2 tambah G1, G2. Nah, bentuknya kayak gini kan, kayak kita udah belajar juga tentang sistem persamaan linear kan, istilahnya kayak kalau misalkan kalian nemu Y sama dengan apa ya, gimana ya gambarinnya, ini X sama dengan 2X plus Y, Y sama dengan 5X plus Y. Kemudian ini bentuknya jadi kayak X, Y, ya sama dengan 2151 X, Y. Nah, kalau misalkan ada tambahan di sini konstanta, misalkan konstanta 1, konstanta 2, ditambah C1, C2. Bentuknya mirip sama seperti itu. Nah, dari sini kita mensimplifikasi bentuk ini. Ini kita asumsikan kayak, bukan asumsikan, tapi disimplifikasi jadi dx dt. Itu sebenarnya ini adalah sebuah vektor yang kita sebut sebagai vektor at, ya, dikali x tambah gt. Kayak bentuknya jadi kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear, sistem persamaan variabel linear. X ini sebenarnya mewakili X1, X2. Ini juga ya. G ini juga mewakili G1, G2. Jadi ini harus kalian pecah jadi bentuk kayak gini. Ini bentuk umumnya. Nah, terus di materi ini, kalian kalau nggak salah ada belajar juga tentang yang disebut sebagai equilibrium. Ya, equilibrium dari si sistem persamaan linear ini. Oke, equilibriumnya itu equilibrium dari sistem persamaan diferensial linear adalah pasangan nilai X1, X2 yang membuat dx1 dt 0, dx2 dt juga 0. Ketika X1 sama dengan X1, ya ketika nilainya seperti X1, X2 itu. Nah, jadi istilahnya itu kayak ada sebuah nilai nih. X1 itu adalah X1 topi. X2 itu adalah X2 topi. Nah, dan karena si X1 topi dan X2
topi ini itu membuat si dx1 dt itu nilainya jadi 0. dx2 dt juga nilainya juga jadi 0 gitu. Nah, sebenarnya apa maksudnya dx1 dt dan dx2 dt itu 0? Kan ini kan tadi udah dibilang ini adalah bentuk dua dimensi dari sistem persamaan diferensial linear. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini, nanti itu kalian akan menemukan kayak bidang fasa. Kayak ya bidang fasa ya, kalau nggak salah ya. Phase plane. Yang dia ada panah-panahnya gitu loh. Nanti ada kelihatan kayak spiral. Kayak gimana gitu bentuknya. Yang kita udah belajar di materi tentang sistem apa persamaan diferensial. Nah, equilibrium itu dicapai ketika dx1 dt itu 0, dx2 dt juga 0. Dengan kata lain, titiknya stagnan di sini. Tidak ada perubahan di dx2 dt, tidak ada perubahan di dx1 dt. Jadi dia diam. Tidak terjadi perubahan sama sekali. Nah, apabila si x1 dan x2 ini kan vektor kan sebenarnya. x1, x2 topi ini dinyatakan dalam bentuk x topi, maka kita bisa menyimplifikasi sebenarnya hasilnya. Maka dx dt itu kan tadi a t kali x plus gt kan. Nah, asumsikan gt-nya ini 0, dengan kata lain kita nggak punya fungsi lain di luar fungsi turunannya ini. Berarti cuma punya at kali x. Maka dx dt tadi kan 0 kan, karena si x topi ini. Maka a t dikali dengan vektor x topi itu harus sama dengan 0. Nah, itu adalah equilibrium. Equilibrium dicapai pada ketika x sama dengan x1 topi, x1 sama dengan 1 topi, dan x2 sama dengan x2 topi. Dan kita mau mencari ini sebenarnya dari persamaan ini. Kapan dia bisa mencapai equilibrium ketika titiknya seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, guys? Belum, Kak. Oke. Bisa dipahami ya. Ya, kembali lagi ke bentuk call yang kemarin kita udah pernah ketemu. Ada knot, saddle, sama spiral. Nah, kita belajar dulu tentang saddle ya. Apabila titik equilibrium pada ini ada di x topi sama dengan 0. Ketika x topi 0 itu ada di origin. Ada di titik 0,0. Ada di titik origin 0,0. Dengan kata lain kayak x1-nya 0, x2-nya juga 0. Nah, maka dia disebut sebagai saddle. Oke, saddle. Nah, terus misal kita ada sebuah contoh ya. Sebuah contohnya nah, sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman masih ingat tentang Nockline kan? Nockline itu adalah garis atau himpunan titik dalam bidang yang dia itu menyatakan gradient atau turunan atau persamaan diferensial dari satu fungsi itu 0. Nah, jadi kita bisa punya Nockline. Itu ada Nockline X sama Nockline X1 dan Nockline X2. Ini Nockline X1 misal, dan ini Nockline X2. Oke. Ini Nockline X1, ini Nockline X2. Nockline ini adalah himpunan titik ketika dx1 dt
sama dengan 0. Jadi sepanjang ini dx1 dt-nya itu 0. Dx1, dx2. Dan ini adalah nuklien ketika dx2 dt itu adalah 0. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat x1 itu 0, berarti kan tidak mengalami perubahan kan. Berarti harusnya nanti pas di bidang fase dibentuknya jadi lurus-lurus kayak gini. Nah, kalau di X2 tidak mengalami perubahan nilai dengan kata X2 yang 0, maka dia akan jadi datar kayak gini. Panjang garis ini. Paham ya maksudnya? Karena kan nanti bisa jadi kan bentuknya jadi mungkin pas di sini ya gradiennya miring kayak gini. Miring kayak gini, miring kayak gini, miring kayak gini kan. Kita nggak tahu bentuknya kayak gimana. Nah, tapi pokoknya dia itu kayak gini. Maksudnya itu kayak di sepanjang log line itu gradien dari X2 itu 0 dan di X1-nya juga 0. Nah, equilibrium itu adalah titik potong dari null line. Titik potong, dipot dari null line. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, dari sini kita bisa melihat ada sebuah contoh soal misalkan ya. Ada A dikali X. Ini ya, yang vektor A kali X ini. AT dikali X. Itu kan sama dengan 0 kan. Kalau kalian mau nyari equilibrium kan. Dan AT-nya itu misalkan dikasih 0, 1, 2, min 1. Dan X-nya itu kan 0,0 kan. Nah, terus kalian harus nyari kalau misalkan dia saddle X ini harus 0,0. Dan biasanya kalau saddle itu bentuknya jadi kayak gimana ya, titik equilibriumnya itu bisa dibilang bersifat tidak stabil karena gradiennya itu akan selalu menjauhi, istilahnya kayak dia akan selalu menjauhi titik tersebut gitu loh. Mau bagaimanapun juga biasanya kayak gitu. Nah, terus biasanya kalau saddle itu si dx1 dt-nya itu tuh 0 di sumbu x, di sumbu x1. Jadi sepanjang sumbu x1 inilah dia 0. Dengan kata lain kayak istilahnya ini adalah titik baliknya dia. Titik balik dari sekian banyak bidang tadi, sekian banyak fasanya. Nah, terus yang ini misalnya misalkan dx dt ya, dx2 dt-nya ada di sini. Dan itu 0 gitu. Makanya bentuknya jadi kayak gini. Pokoknya nanti bentuknya itu jadi kayak hiperbolik di 4 sisi gitu lah. Dan dia jadi ya makanya dibilang saddle karena dia nggak setimbang, nggak stabil. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjutkan notes. Nah, jadi kan kalau tadi saddle itu kan equilibrium pada titik origin X sama dengan 0 itu dikatakan saddle ketika pergerakan di sepanjang X1, X2, di sepanjang bidang X1, X2 is toward the origin in some direction and away from it in others gitu. Jadi pada beberapa arah dia itu bergerak menuju titik itu. Tapi pada titik yang lain itu kita bergerak menjauhinya gitu. Seperti itu. Nah, kalau nodes itu
ya saddle itu dikatakan tadi pergerakan di bidang XY, X1, X2, di bidang X1, X2 menuju 0 dari beberapa arah, dan ada yang menjauhi 0, ada yang menuju 0, beberapa arah, dan ada yang menjauhi 0, beberapa. Nah, jadi kayak sebagian ada yang ke sana, sebagian ada yang ke sana gitu. Tergantung titiknya, nanti kalian himpunkan itu bentuknya jadi kayak gimana. Bisa jadi kayak gini bentuknya. Nah, kalau nodes itu juga sama, cuman dia motion in the phase plane is either toward the origin from all direction or away from the origin in all direction. Jadi kayak istilahnya tuh dia bisa menuju semuanya ya. Kalau ini kan tadi beberapa kan. Kalau nodes itu semuanya menuju origin atau menjauhi origin. Jadi bentuknya itu nanti jadi kayak dari sini gitu. Sini ya ke sini. Dari sini gini gitu. Gini gitu. Ya gitu seterusnya. Nah, untuk spiral ini dia juga sama, cuman dia bergeraknya fashionnya itu spiral. Jadi mirip kayak nodes, cuman dia spiral. Nah, terus bentuk nucline-nya. Kalau tadi saddle itu kan salah satunya itu sejajar dengan sumbunya. Bukan sejajar sih, tapi nucline-nya berada di sumbu X1 atau berada di sumbu X2. Kalau nodes itu dua-duanya tidak berada di sumbu. Kalau spiral itu dua-duanya saling tegak lurus nucline-nya. Oke, gampang gitu. Oke. Oke guys, BTW ini udah 9.34 guys. Aduh gimana ya, belum sempat bahas materi ini terlalu dalam. Buat teman-teman gimana? Atau kita cukupkan saja? Mungkin teman-teman masih ada kesibukan setelah ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kita akhiri. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini karena udah 9:30 kita cukupkan sampai di sini. Aku mohon maaf guys kalau misalkan ada banyak salah kata dan penyampaian mungkin selama mengajar selama ini. Dan mungkin ada juga beberapa hal yang kurang tepat atau kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan juga. Dan semoga ilmu yang dipelajari itu bisa menjadi berkah. Semoga teman-teman bisa tetap semangat untuk belajar juga secara mandiri dan ingin tahunya itu tetap ada gitu untuk belajar gitu. Nah, mungkin ini pertemuan kita terakhir ya, tutorial terakhir sebelum kalian UTS nanti, pas nanti hari Senin. Jadi kakak mohon maaf kalau misalkan selama ini kakak ada salah kata dan penyampaian ke teman-teman. Udah 1 tahun kita ketemu. Ya 1 tahun ya ampun, cepat banget. Dan makasih banyak juga buat teman-teman yang udah hadir selama ini di pertemuan tutorial biokalkulus. Kakak juga mohon maaf kalau misalkan ada beberapa materi yang nggak sempat kakak bahas atau ke-skip. Atau mungkin ada beberapa materi yang sedikit miskonsep. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah ngebantuin kakak selama tutorial, meluruskan, perbaiki, mengingatkan kembali. Ya, maklum kakak juga udah tahun 4 kan, udah tingkat akhir, jadi udah lama banget nggak belajar materi ini, udah 3 tahun. Jadi kayak mungkin udah ada yang lupa-lupa gitu.
Jadi buat teman-teman, sekali lagi aku ucapkan makasih banyak. Semangat buat ujiannya, semangat untuk UTS-nya. Semoga selama mengerjakan UTS tadi teman-teman diberikan kelancaran, kemudahan, dan bisa dimudahkan juga dalam belajar sebelum UTS. Nah, semoga UTS teman-teman lancar dan semuanya dapat nilai yang memuaskan, mendapatkan nilai yang bagus. Dan sekali lagi makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Seperti biasa, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik. Kemudian kita baca istighfar sebanyak 3 kali. Baca hamdalah. Dan kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Aku mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman mungkin yang mau live, bisa live. Karena kita udah selesai pertemuannya. Makasih Oke. banyak, Kak. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Ya, kasih banyak juga guys. Hmm. Za, udah ya? Oke, makasih banyak Hamzah.